Halo semuanya, kembali lagi sama teman dengar. Kali ini di episode yang baru dengan tema yang baru, kita akan membahas tentang horor. Jadi kita udah kedatangan tamu dari orang asli daerah Jawa. Halo Ibu Mary. Aduh, yang pakai bu atuh. Oh, jangan pakai Bu. Teh Mary. Iya, udah gitu aja. Teh aja. Jadi, boleh diperkenalkan Teh Mary? Aduh, oke. Nama saya Mary Meranti dari Jajawar. Lahir di Jajawar, besar di Jajawar, sampai sekarang di Jajawar. Sampai sekarang di Jawa. Betul. Jadi kita akan membahas tentang ada apa sih di Jajawar. Oke, Jajawar. Jajawar itu salah satu desa di Kota Banjar. Desa yang ujung gitulah, di ujung gitu. Siang ujung. Iya, di ujung. Karena bisa dibilang di ujung karena di ujung ya. Kan Banjar di tengah, terus kalau ke ujung tuh ada ke Situ Batu, terus ada ke Jajawar gitu. Kalau Iya. kita ngambilnya dari Dardu. Oh, dari Di perempatan Gardu itu. Ini apa? Pom bensin. Oh iya. Ya. Kan kalau ke atas mah ke Situ Batu. Kalau ke sebelah kanannya itu ke Jajawar gitu. Terus Jajawar itu sepengetahuan saya ya, itu disebut kenapa Jajawar itu dari kata Jawara. Jawara. Disingkat jadi Jawar gitu Jawar. ya. Maaf ya kalau salah gitu. Oh iya. Terus kenapa Jawara? Karena dulunya itu banyak Jawara gitu, Jajawar itu. Terus banyak leluhur lah gitu Jajawar itu. Ada Jajawar itu paling ada situs namanya Dalem Margayuda. Dalam marga itu. Dalem Margayuda, boleh dicek di Google, di mana, di YouTube juga banyak, di TikTok, di IG juga udah banyak. Jadi udah diakui juga sama Dinas Kebudayaan Kota Banjar. Terus yang paling unik dari Dalem Margayuda itu kita ada tradisi ngikis. Tradisi ngikis. Betul, tradisi ngikis. Mungkin agak gimana kata-katanya ya. Ngikis itu jadi intinya kita sebelum masuk bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan, Bulan puasa kita itu ada tradisi berdoa bersama. Berdoa bersama. Terus saling silaturahmi, terus ditutup sama makan sederhana, makan. Dan uniknya itu kita makannya itu di makam dalam itu, di makam. Iya. Jadi situs Dalem Margayuda itu kita mengenalnya orang Jajawar itu makam dalam. Tapi ininya mah situs Dalem Margayuda. Jadi di Dalem Margayuda itu yang tokoh Jawaranya. Iya, jadi namanya Dalem Margayuda. Iya. Jawaranya itu yang berjuang untuk Jajawar lah gitu, untuk desa Jajawar gitu. Jadi kita berdoa menjelang puasa itu, berdoa bersama, terus saling ajang silaturahmi intinya mah. Jadi para warga berkumpul dari semua RT berkumpul ke makam, kita gelar karpet. Berarti semua warga itu ikut. Mau yang anak kecil atau? Betul. Iya, yang kecil, dewasa, bapak-bapak, nenek-nenek ikut semuanya. Jadi diwajibkan berarti sebagai warga lokal Jajawar. Ya diwajibkan sih, tapi menghargai adat, menghargai tradisi. Jadi betul. melestarikan budaya, karena kan budaya itu udah dijaga ya sama warga sekitar. Ada penjaganya juga, sama pemuda-pemudanya juga dijaga gitu, dibersihkan. Jadi bukan makam yang kayak umumnya gitu, makam yang tapi terjaga bersih, ada penjaganya gitu, ada gapuranya. Terus pemuda-pemuda di sana juga aktif bersihin makam gitu, jadi dijaga banget gitu. Baik. Jadi kita gelar karpet, gelar tikar lah gitu, di situ duduk melingkar. Bercengkrama biasa kan? Bercengkrama biasa. Jadi para ibu-ibunya biasa bawa rantang, bawa tentengan gitu disimpan. Tapi sebelum makan berdoa dulu.
kita berdoa sama Allah, dimintakan sebelum puasa kan kita intinya harus membersihkan hati ya, Iya. membersihkan diri gitu. Jangan sampai ada yang ngeganjel gitu. Jadi sesama warga kita saling maaf-maafan, gitu, saling silaturahmi. Terus Biasanya yang dalam doa itu doa apa yang bisa diucapkannya? paling minta dijaga aja sama Allah gitu. Semoga puasanya lancar, dijauhkan dari mara bahaya gitu kan, mau puasa gitu. Paling doa yang pentingnya itu sih, dikuatkan puasanya gitu paling. Terus berdoa juga untuk leluhurnya gitu, berdoa Ada untuk juga doa iya untuk ada leluhurnya. doa untuk leluhurnya ada juga gitu. Jadi itu sih paling di Jawa yang unik itu ada tradisi ngikis menjelang puasa, dan ini juga udah diakui sih sama Dinas Kebudayaan Kota Berarti Banjar. bukan kayak acara yang secara sembunyi-sembunyi gitu. Bukan udah diliput juga, Oh, udah udah banyak terbuka berarti ya. udah banyak artikelnya juga gitu, udah diliput. Terus orang-orang juga udah tahu lah gitu, karena pernah ada dari luar juga datang gitu sengaja mau lihat gitu. Terus saya baru tahu kalau misalkan di Jawa itu ada tradisi ngikis yang dimana makan dan berdoa bersama di daerah makam. Karena kan yang kita tahu kalau makam itu identiknya dengan hal-hal yang sensitif ya, ya benar-benar horor, dan juga kadang untuk melangkah atau melewati makam itu takut gitu, takut dan sensitif, benar, takut benar. kenapa kan kayak melangkahi makam tuh gimana sambil ada juga kalau misalnya makam tuh batu nisannya tuh jangan diinjak, jangan didudukin gitu kan. Itu juga tahu karena kenapa, katanya sih bisi beraten gitu. Tapi kan nggak tahu ya. Nah ini sambil makan dibuat di makam gitu. Pernah nggak sih terpikir sama Ibu Mary sama Teh Mary, waktu Teh Mary ikut sama orang tua makan di makam itu umur berapa? Dari kecil. Jadi senang, euforianya itu kan bisa makan bareng gitu kan, anak kecil yang namanya anak kecil. Ayo botram. Jadi dulu tuh belum ngerti esensinya gitu. Dulu tuh ngertinya ayo kita botram makan gitu bareng-bareng, bisa ketemu orang banyak gitu kan. Seneng gitu. Jadi tapi kalau sekarang sih esensinya serem. Esensinya menyeramkan. Iya, terus lebih ke apa ya? Bisa ketemu orang-orang sih kan. Jadi ajang silaturahmi kan karena sibuk masing-masing gitu kan, ada yang kerja, ada yang di luar kota, terus ada yang kesibukan masing-masing lah gitu. Terus di tradisi ini bisa ketemu gitu, yang tadinya ini kemana aja kerja ya, jadi bisa ketemu gitu. Paling esensinya sekarang itu bisa mempererat silaturahmi gitu. Tapi Teh Mary dari kecil ada nggak sih pertanyaan kayak kenapa sih buat ramnya harus di makam? Padahal kan ada tempat lain kayak lapangan gitu, atau mungkin halaman di rumah orang yang halamannya luas itu, di rumah RT-nya atau di rumah RW-nya. Pernah bertanya kayak orang tua kenapa sih mah harus di makam, kayak nggak enakan gitu, atau misalnya gimana gitu. Pernah nggak sih terpikir atau misalnya bertanya sama orang tua seperti itu? Pernah sih pasti. Jawaban orang tua kayak gimana dong? Jawaban orang tua sih menghargai tradisi. Ini kan udah tradisi turun-temurun. Terus jadi posisi makamnya itu kita tuh enggak di makam banget gitu. Jadi dalam marga itu kan besar. Di tengah. Terus di pinggirnya itu ada tanah biasa sih gitu. Jadi di tanahnya biasa. Enggak di atas makamnya gitu. Jadi saya terbayangkan tuh pasti orang luar ngebayanginnya gitu ya. Makanya di atas makam gitu ya. Enggak. Ya kan yang saya tahu kalau petak makam tuh kan gitu semua. Gitu semua ya. Enggak, kalau ini kan spesial, bukan spesial ya apa ya? Spesial. Jawara karena leluhur juga kan. Jadi makamnya itu kan di dalam banget gitu sendiri, makamnya itu sendiri besar sama pakai batu-batu gitu. Terus sekarang sih udah ini ada tulisannya dalam marga Yuda gitu sebagai penanda gitu biar nggak hilang gitu ya. Terus jadi makannya itu di pinggirnya, di pinggirnya kan. Jadi makamnya itu makam-makam yang dulu nih, makam-makam yang nggak pakai, kan sekarang tuh keramik keramik. Berarti cuma kayak nisan aja dong. Cuma pakai batu-batu gitu nih, makam-makam dulu lah gitu. Jadi makannya itu di pinggirnya
berarti di samping-sampingnya ya. Samping-sampingnya, nggak dekat makam banget, enggak. Jadi ada makam-makam yang kecil ada, Ya. tapi di sebelah sana gitu. Nah kalau misalkan saya nggak jam sore sih, kalau pagi juga atau siang ya, ngelewat tanjakan yang masuk ke Jawar itu kayak yang tadinya biasa aja tiba-tiba langsung dingin, hawanya itu berbeda. Dan Iya. kata orang katanya ada pohon kiara kuning ya di situ. Oh, Kiara Mas Sigit. Oh, kiara Mas Sigit. Kiara Mas Sigit, Kiara Koneng. Iya, Kiara Kiara Koneng. Koneng. Ada Kiara Koneng, ada Kiara Mas Sigit. Kenapa itu perbedaannya kiara Mas Sigit sama kiara kuning? Kuning. Kalau Kiara Mas Sigit itu makam, itu juga Oh, pemakaman. itu juga pemakaman. Pemakaman umum, pemakaman keluarga. Kalau Kiara Koneng itu sawah yang luas banget itu ya. Sawah warga sih. Sawah warga, tapi ada tangkalnya, ada pohon. Ada pohonnya. Pohonnya itu pohon kiara. Warnanya kuning. Katanya sih iya, dulunya kuning gitu, tapi sekarang mungkin karena jauh ya posisinya jadi nggak terlalu kelihatan nih. Tapi waktu kecil mah karena penasaran sering juga main ke situ gitu. Pohon besar, terus kuningnya tuh mungkin karena layu mungkin ya jadi kuning gitu ya. Tapi biasa sih tangkal kiara itu pohon besar, ada daun-daunnya juga besar. Kayak pohon-pohon jati gitu nih, yang udah besar lah gitu. Itu makanya disebut kiara koneng. Ada cerita horornya nggak tuh di kiara? Biasanya kan kalau pohon-pohon besar tuh ada lah mungkin penunggunya katanya gitu. Ya katanya ya. Bagi orang-orang luar katanya ya, kalau lewat situ itu merinding katanya, karena kan jalannya tuh panjang. Jadi sepanjang jalan itu sepi, terus pinggir-pinggir kan pinggir sawah, pinggirnya lagi pohon-pohon, bukit, ke atas tuh bukit. Jadi pas ngelewat tuh agak merinding gitu bagi orang-orang luar gitu, karena dulu juga minim penerangan dulu itu. Kalau sekarang udah ada penerangan. Udah ada, sekarang kan ada lampu-lampu jalan, udah mulai berkembang lah gitu kan. Kalau dulu kan belum lah, minim penerangan, jadi orang-orang yang lewat suka serem katanya. Tapi kalau saya pribadi mah paling kalau malam cuacanya lagi hujan tuh kerasa banget karena sepi juga kan, nggak ada rumah gitu kan, jadi kerasa lah gitu vibes ini seremnya itu. Tapi kalau ngelihat yang apa-apanya nggak pernah sih. Alhamdulillahnya nggak pernah. Ya, karena mungkin warga asli situ ya. Jadi nggak pernah apa. Udah CS sama penunggunya. Kalau CS. Iya. Apakah ada misteri di kiara kuningnya? Sepengetahuan emang nggak ada sih, nggak ada misteri-misteri gimana. Nggak ada, paling itu sih sawah, karena sawahnya luas banget sampai ujung, sampai sana. Jadi kelihatannya itu gimana kalau malam tuh kan cuma kelihatan sawah, cuma kelihatan langit gitu. Itu doang sih paling. Katanya pohonnya nggak bisa ditebang. Ya itu katanya dulu waktu kecil tuh cerita dari namanya anak kecil ya. Ngedengar cerita-cerita itu katanya pohonnya itu nggak bisa ditebang. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa nebang. Katanya itu mungkin karena tahu lah ya. Iya, susah juga sih kalau ditebang kalau udah segede gitu mah. Siapa juga yang mau gitu Mariam. Coba sian keluarga nih misi sawah keluarga. Nanti sawah warga rusak gitu kalau ditebang. Gitu mungkin. Kalau yang cerita waktu kecil mah gitu, nggak bisa ditebang katanya. Itu nah, paling tadi ceritanya. Kan udah ada adat budayanya di Jawa itu ngikis dan juga ada salah satu dan dua ya, ada tiga berarti, ada kiara kuning, ada kiara Mas Sigit, sama ngikis. Dan itu sama-sama yang mungkin itu sebuah adat budayanya, jadi euforia, tidak terlalu horor gitu. Tapi yang pengetahuan saya kalau daerah Jawa itu, teman-teman yang pesantren daerah situ, ada pesantren daerah situ, ada. Kalau misalkan malam tuh katanya mereka tuh pernah cerita kayak sering dengar hantu Belanda gitu.
Kayak tiba-tiba iya. ada suara langkah kaki yang pakai sepatu besi lah gitu. Mereka suka mancing biasa anak-anak pesantren mungkin gabut atau gimana ya. Iya, 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 iya. Tiap maghrib gitu suara sering mendengar. Terus pernah juga sampai mendengar yang nangis dan minta tolong. Dan itu sih yang paling gok sih. Karena lagi mandi tiba-tiba ada yang nangis dan minta tolong. Takutnya emang beneran orang minta tolong. Tapi ternyata pas dilihat nggak ada orang. Dan itu pun di bukan mes siapa namanya, asrama cowok. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ada suara nangis terus cewek apalagi minta tolong tuh nggak mungkin lah ada tiba-tiba cewek nangis gitu di asrama cowok. Nah pengalaman Ibu Mary kan asli warga lokal situ, dari kecil sampai sekarang mungkin ada pengalaman horor yang kayaknya bikin wah gak mau lagi deh gitu. Rumah tuh kan deket Kiara Masjid itu. Yeah. Itu yang diceritain dari Kiara Masjid. Jadi cuma kehalang 2 rumah. Itu atasnya langsung makam Kiara Masjid, itu disebutnya Kiara Masjid. Makam. Jadi terus pinggir lagi pohon duku, belakang pohon durian. Terus atas pohon bambu di atas tuh. Jadi rumah tuh emang dikelilingi sama hutan lah gitu istilahnya. Dikelilingi pohon-pohon besar gitu. Terus posisinya kan kamar di depan. Berarti kamar Teh Mary itu paling depan. Paling depan sejajar sama ruang tamu. Berarti terus, ini kamar Teh Mary, ini ruang tengahnya gitu. Ruang tengahnya gitu. Jadi terus kamar orang tua di belakang gitu. Kehalang lemari gitu ya. Jadi belakang lah gitu, nggak terlalu dekat sama kamar Abi. Itu paling yang pribadi ya, pengalaman pribadi itu sering kalau malam-malam dengar orang nyapu. Itu malam mendengar orang yang sedang menyapu. Betul. Kan suara sapu lidi itu kan sak gitu kedengaran lah gitu ya. Ke tanah gitu kan. Itu sih yang paling sering, bukan sering sih. Kalau tiba-tiba kebangun kan kadang-kadang haus mau pipis gitu. Yeah. Terus pas mau tidur kan kadang-kadang gak mau tidur lagi, mau lihat HP, scroll TikTok gitu atau apa. Yeah. Terus pagi itu lagi lihat HP, scroll TikTok, tiba-tiba kedengeran orang nyapu. Suara apa ya gitu, tapi keresek gitu. Tapi jelas gitu, suara orang nyapu tuh jelas, bukan nggak ada suara langkah kaki ataupun suara obrolan gitu. Enggak sih, enggak. Cuma suara nyapu. Kalau suara obrolan kayak gitu cuma nggak pernah, alhamdulillahnya. Karena pinggirnya itu kebun lah istilahnya, kebun hutan gitu. Jadi seringnya itu orang yang nyapu. Terus paling ini kalau malam-malam itu suara ayam berkokok. Kapan itu kejadiannya Mary? Malam-malam waktu sering. SMA atau SMP? Atau baru-baru belakangan ini? SMA ya. Bukan SMA, kalau udah ini SMA baru-baru inilah. Baru ini. SMA mah paling gitu dengarnya orang nyapu gitu kan. Kalau SMA kan kalau udah tidur pules ya gitu, kadang-kadang udah capek sekolah, udah gimana jarang lihat HP juga. Kalau sekarang kan lihat HP kadang sampai malam gitu kan, lihat HP gitu, nonton atau apa gitulah. Kalau sekarang itu paling suara ayam berkokok tuh lumayan sering juga, lumayan sering dibanding yang nyapu tadi. Di jam berapa yang itu berkokok? Sekarang 1 mungkin. Jam 1 seringnya itu jam 1-an. Jadi suka sebenarnya apa harus sholat tahajud ya. Mungkin dibanguninnya gitu, sholat tahajud gitu. Sering itu di waktu dini hari lah seringnya gitu. Terus kan pernah dengar juga katanya kalau itu tuh ada pertanda apa gitu katanya ya, tapi nggak tahu sih, nggak cari tahu juga, takut juga. Pernah ada rasa penasaran dia sih ketika ada mendengar suara orang yang sedang menyapu, terus mungkin udah terlalu sering mendengar ya. Pengen coba lihat deh, siapa tahu ada tetangga gabut gitu.
karena gak mungkin berani keluar ya. Nggak mungkin berani keluar. Cewek mah gak berani keluar. Iya. Jadi kan di kamar itu ada jendela paling atas ya. Hmm. Tinggal naik ke kasur, lihat ke jendela. Ya, jendela kan kecil lah. Iya. Jendela kecil gitu, cuma pakai kaca bening gitu lah, ditutupin sama gordeng. Gordengnya suka dibuka sedikit gitu. Dan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, cuma cuma pohon-pohon doang gitu, cuma ini nggak ada apa-apa. Tapi ketika pas Teh Mary membuka sedikit jendela, apakah suaranya berhenti atau masih lanjut? berhenti langsung berhenti. Ya jadi pas kedengeran itu kan nggak otomatis langsung ini ya. Iya. Pasti takut dulu gitu, Hmm. pasti diam dulu. Tapi ada pernah rasa penasaran juga gitu, pernah. Dan ketika dibuka, Nggak ada siapa-siapa, dan terus suaranya suaranya pun berhenti. ya. Jadi sering tapi nggak lama. Jadi bukan yang suara kokokan ayam itu sampai berjam-jam gitu, enggak. Cuman sekali aja gitu. Ya gitu, cuma gitu doang gitu. Paling seringnya 2 kali, paling banyak 3 kali mungkin gitu. Nggak sampai yang berjam-jam atau seberapa menit, ya sih, cuma gitu doang. Terus untuk kejadian ada suara apa ya, menyapu seperti itu Teh Mary yang mendengar sendiri, yang merasakan, atau misalkan orang tua juga sama mendengarkan? Kalau orang tua sih nggak pernah nyerita gimana-gimana ya, mungkin karena takut anaknya Jadi takut, borangan. jadi borangan, bisa nanti gak mau tidur sendirian gitu, apalagi cewek gitu kan. Jadinya nggak pernah nyeritain gimana-gimana. Kalau orang tua pasti mereka juga, apalagi Percaya. mereka yang udah lama gitu di situ, pasti pernah lah gitu. Tapi nggak pernah nyerita yang cerita tadi mama gimana, enggak sih, karena mungkin takut anaknya borangan itu, nanti gak mau tidur sendirian, nanti tidur sama mama mungkin. Jadi gak pernah nyeritain sih kalau orang tua mah. Mendengar suara orang nyapu, apakah pernah mendengar suara mungkin tangisan atau ketawa? Tangis dulu itu mah pas dulu kan sekolah SD ya, sering lewat Kiara Sigit juga. Jadi jalan utama itu jalan ke situ, Iya, jalan Kiara Sigit, gak ada jalan lain. Kalau mau jalan lain jauh, harus muter gitu. Jadi kalau mau ke sekolah jalan Kiara Sigit itu waktu SD, namanya anak SD ya, dulu kan belum banyak kendaraannya. Jadi selama itu kalau mau berangkat mau pulang itu kan jalan kaki sama teman-teman, anak-anak zaman dulu lah gitu. Iya. Berangkat bareng jalan kaki, suka terus ya namanya anak kecil ya, suka nih Cina kalau lewat situ nanti gini. Nah, cerita yang paling teringat sampai sudah setua ini itu cerita sapu terbang. Tapi nggak tahu itu benar atau enggaknya mah. Iya. Namanya cerita anak kecil ya, dari mulut ke mulut gitu. Iya. Cina itu kalau lewat ke situ nanti sapunya suka terbang loh. Cina. Kan ada yang suka bersih ya di makam itu, ada ininya, ada yang ngerawatnya gitu. Terus sapunya suka disimpan di pohon gitu, di ranting-ranting pohon gitu ya sapunya. Katanya itu suka terbang. Suka terbang. Itu yang teringat sampai sekarang mah gitu, cerita itu. Pernah melihat langsung sapunya terbang? Oh, enggak. Coba cerita SD sih. Cerita mungkin untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti biar gak mau sekolah atau gimana gitu ya. Terus kalau suara apa tadi, tangisan ya? Tangisan mah pas pernah sekali 2 kali mah pernah. Suara tangisan mah. Gimana tuh? Kalau yang familiar, bukan tangisan sih, tawa. Tawa lagi ya. jam malam juga sama lagi mau tidur. Kayaknya maju ke malam ya, maju ke maghrib kayaknya. Kan cina kalau maghrib sarupna ya, kan kalau sarupna itu anak gadis gak boleh keluar katanya gitu, karena ada sandekala lah, ada ini. Pernah gitu dengar yang ketawa gitu, entah dari atas bambu, pohon bambu, atau dari pinggir gitu, gak tau, gak terlalu ini ya, kayaknya dari itu pohon bambu ke sana, karena kan banyak pohon bambunya gitu. Atas rumah tuh pohon bambu yang gede-gede, bukan pohon bambu yang kecil-kecil, pohon bambu yang gede itu nih, yang udah lama, yang udah bertahun-tahun gitu pohon bambunya. Jadi pernah gitu dengar yang ketawa kayak gitu. Kalau sekarang mungkin nyebutnya suara ketawa itu ya perempuan kuntik gitu. Oh iya. Kalau sekarang tuh paling ketawa. Lama suara ketawanya? Lama sih enggak
nggak terlalu lama. Cuma sekilas aja kayak ketawa. Yang gitu. Gitu kan. Cara ketawa yang gitu lah gitu. Iya. Kalau nyebutnya itu kayak suara gitu. Itu sih karena mungkin rumahnya bisa dibilang dekat-dekat hutan, dekat kebun. Udah makam lagi. Gitu. Jadi kalau cerita horor kayak itu pastilah ada lah meskipun nggak di ini juga. Paling itu yang cerita horor yang memorable mah, yang nggak mau lah gitu, nggak boleh lah gitu. Tapi sampai sekarang apakah masih terulang lagi gitu? Kalau sekarang karena jarang kebangun ya, jarang kebangun malam, enggak sih, enggak. Kalau udah capek banget kan pulas habis kerja langsung tidur gitu, nggak pernah kebangun, enggak pernah. Paling itu yang pas awal-awal doang, pas awal-awal sekolah terus kerja, awal kerja itu kan masih senang lihat HP gitu sampai malam gitu kan. Kalau sekarang udah capek gitu, udah ini paling jam 9 udah tidur gitu. Ya. Jadi kan nanti bangun-bangun subuh gitu. Kalau dulu mah tidur dari maghrib, kadang-kadang habis maghrib tidur gitu kan, habis isya tidur, bangun lagi jam 11 sampai lihat HP atau lihat TV gitu kan, sampai jam 1, jam 2 itu. Iya pernah dengar, pas sekarang mah enggak, alhamdulillah enggak dengar apa-apa lagi. Baik, jadi tadi yaitu kisah daerah Jawar yang dikenal sebagai Jawara, memiliki cagar budaya Ikis yang begitu unik, buat ram di sekitar makam. Lalu ada kiara kuning yang katanya nggak bisa ditebang pohonnya, sampai sekarang pun masih ada. Kayaknya Sekarang masih ada. Udah makin besar juga tuh ya. Kayaknya karena jauh juga sih posisinya, jadi nggak terlalu kelihatan nih kalau jauh dari Bandung. lokasi rumah bumi. Jauh. Dan juga ada kiara Masigit sama makam juga ya. Makam juga. Dan itulah pengalaman pribadi dari Teh Mary yang merasakan hal horor atau hal mistis di sekitar daerah Jawa. Kalau mungkin teman-teman yang merasakan juga hal yang sama seperti Teh Mary, menangis, ada suara ketawa, atau bahkan suara nyapu, itu yang agak creepy sih ya. Karena yang memorable lah gitu. nggak kepikiran juga kalau misalnya ada manusia nyapu malam-malam. Sampai ada pernah di film juga ada juga kan, yang waktu maghrib gitu. Film waktu maghrib belum apa gitu. Jadi di sini juga ada suara sapu lidi waktu malam-malam. Mungkin itu udah identik lah ya dengan hal-hal horor. Jadi bukan manusia. Terima kasih semuanya teman dengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika mempunyai cerita atau pengalaman mistis di daerah sekitarnya, bisa DM atau kirim cerita lewat email kami. Terima kasih semuanya. Goodbye.